Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan mengenai submodul 5, yaitu karakteristik beban pada rangkaian bolak-balik atau rangkaian AC. Ya, teman-teman. Nah, jadi pada submodul 5 ini, di sini kita terdapat 3 gambar, yaitu 6.4, 6.5, dan 6.6. Yang dimana 6.4 itu yaitu rangkaian RL, 6.5 itu rangkaian RC, dan 6.6 itu rangkaian R, L, dan C. Ya teman-teman, jadi setiap gambar itu, di situ kita menghitung beda fasanya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke gambar 6.4, di sini saya ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada di praktikum ini. Yang pada gambar rangkaian 6.4 teman-teman. Di sini teman-teman, kita menggunakan sumber tegangan AC. Karena di sini kita menggunakan rangkaian arus bolak-balik. Terus di sini ada hambatan resistor sebesar 100 ohm. Kemudian ada induktor sebesar 2,5 mH. Terus di sini ada ground. Kemudian di sini ada ini teman-teman. Nah, ini namanya flash current probe. Ini fungsinya dia sama saja dengan multimeter ya teman-teman. Ini fungsinya buat ngegantiin multimeter. Jadi kita langsung fokus ke melihat arusnya. Nah, di sini dia untuk mengambil komponennya ini ada di sini teman-teman. Nih, di atas ini nih, flash current probe. Nah, kemudian di sebelahnya di sini ada current clamp. Nah, teman-teman, kita kan pada praktikum ini kita untuk melihat gelombangnya teman-teman ya, untuk melihat beda fasanya dari gelombangnya. Nah, di sini untuk menunjukkan gelombang arus, nah maka kita gunakan current clamp. Nah, current clamp ini kita ambilnya dari komponen di sebagian kanan ini teman-teman. Nah, yang ada di poin saya ini teman-teman, nah current clamp-nya. Jadi kalian tinggal klik ini, maka akan muncul di tampilannya ini, muncul di boardnya. Nah, kemudian ada osiloskop. Nah, osiloskop ini dia fungsi untuk menunjukkan gelombang teman-teman. Nah, untuk osiloskop ini dia untuk menampilkan lebih ke tegangannya teman-teman. Nah, jadi di sini tegangan. Nah, pada current clamp ini arus, jadi kita lengkap ya teman-teman untuk melihat gelombang, arus, dan tegangan. Nah, untuk melihat beda fasa pada beban resistif dan beban induktif. Nah, osiloskop itu ada di bagian kanan ini teman-teman. Nah, ini osiloskop. Nah, jadi itu teman-teman mengenai komponennya. Nah, jadi teman-teman, pada gambar 6.4 ini kita kan untuk melihat beda fasa ya teman-teman pada rangkaian RL. Nah, R itu resistor, L-nya itu induktor. Nah, di sini kita menggunakan dua komponennya yaitu R dan L. Nah, pertama-tama kita itu hubungkan teman-teman. Nah, current clamp ini teman-teman, kita hubungkan ke osiloskop yang probe positif pada channel A. Nah, jadi pada channel A positif ini kita hubungkan langsung dengan current clamp. Nah, untuk channel A negatifnya, di sini kita tidak usah menghubungkan apa-apa. Bisa juga kalian hubungkan dengan penghubung ya, tapi di sini kita tidak usah menggunakannya. Kemudian pada channel B, nah pada channel B ini kita untuk melihat tegangannya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman untuk melihat tegangan resistifnya nanti VR-nya, maka ntar kita hubungkan ke R1 ini secara paralel. Begitu juga untuk induktoran nanti. Nah, di sini kita kan pertama-tama pada data pengamatan di gambar 6.4, kita kan kita melihat beban resistif ya, beda fasa pada beban resistifnya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja teman-teman. Kita hubungkan secara paralel channel B ini ke beban resistif. Nih, positif. Kita hubungkan. Kita hubungkan ini teman-teman. Bentar ya. Nah, terus channel negatifnya, kutub positifnya kita hubungkan juga teman-teman. Oke. Nah, ketika semua telah terhubung, nah di sini kan kita untuk melihat beda fase beban resistif ya teman-teman pada rangkaian RL, gambar 6.4. Nah, untuk mempermudah teman-teman untuk melihat
arus itu warnanya ini, tegangan warnanya ini. Nah, di sini kita ubah warna pada V-nya atau tegangannya. Nah, di sini kita ubah jadi warna biru ya, teman-teman. Bentar. Kita jangan warna biru, teman-teman. Kita ubah, ini kan kita merah ya arusnya ya. Di sini kita ubah ke kuning ya, teman-teman ya. Kayaknya bagus kuning. Oke. Nah, di sini teman-teman, nah ini sudah warna kuning ya, teman-teman. Pada tegangan. Nah, jadi kita untuk mempermudah untuk membedakan yang mana dia gelombang arus, yang mana gelombang tegangan. Nah, di sini teman-teman ingat lagi bahwa gelombang arusnya itu yang terhubung kabel yang merah, sedangkan nanti pada V-nya gelombang tegangan dia berwarna kuning gelombangnya. Oke. Ini kayak nggak kelihatan ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Di sini aja sebenarnya. Oke. Setelah semuanya tersun, warna sudah kita ubah, kita langsung run, teman-teman. Kita langsung cek berapa nilainya. Nah, teman-teman, ketika sudah gambarnya seperti ini, ketika di run, berarti ini rangkaiannya tidak ada masalah ya, teman-teman. Berarti ini rangkaiannya tepat, sudah dirangkai secara tepat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada IRMS. Nah, di sini IRMS-nya menunjukkan 20 mA, teman-teman. Nah, ini sesuai yang udah kita, ini kalau misalnya diubah dengan multimeter juga, ini hasilnya akan 20 mA. Nah, ini merupakan hasil arus dari hukum ini, teman-teman. Hukum Ohm ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita, kan tujuan di sini kita untuk melihat beda fasanya, teman-teman ya. Dan dengan menunjukkan gelombang tegangan dan gelombang arusnya. Nah, di sini kita langsung aja lihat ke oskiloskopnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini oskiloskopnya kita setting terlebih dahulu, teman-teman, ke AC. Nah, ini teman-teman, ini ubah kita ke AC dulu. Oh, ini kita kepencet save. Nah, setelah AC, nah ini kan gambarnya masih agak acak-acakan ya, teman-teman. Nah, ini coba kita ubah ke single dulu ya. Nah, ubah ke single dulu. Nah, ini skalanya kita ubah ya, teman-teman. Ini kan skala yang besarnya itu yang merah ya. Merah itu arus, ada di channel A ya. Nah, di sini kita ubah, teman-teman. Kita ukur. Nah, ini udah pas ya, teman-teman ya. Jadi kita skalanya kita samain untuk mempermudah melihat beda fasanya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa juga ini kita ubah ke AC dulu karena kita menggunakan rangkaian AC dengan sumber tegangan AC. Nah, teman-teman bisa lihat pada gelombang ini, teman-teman. Nah, di sini pada gelombang ini kita lihat bahwa gelombang arus dan gelombang tegangannya ini dia berhimpit. Dia ketika mulai gelombang itu dia berhimpit atau berdempetan ya, teman-teman. Jadi ketika dia ini berhimpit atau berdempetan, maka dia itu tidak ada beda fasa, teman-teman. Karena dia sama. Nah, jadi itu kuncinya, teman-teman, teorinya. Nah, jadi pada beban resistif ini, dia tidak memiliki beda fasa atau beda fasanya 0. Oke, teman-teman. Jadi sebelum itu, saya ingin print screen ya, teman-teman, terlebih dahulu. Oke. Bentar ya, teman-teman. Saya akan minimize sebentar. Saya ingin buka Word untuk menyimpan gambar dari gelombang tersebut. Oke, kita balik lagi ke multisimnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat ya tadi bahwa ini dia tidak ada beda fasa pada beban resistifnya. Oke, ini kita balikin, kita stop terlebih dahulu. Nah, kemudian kan kita di gambar 6.4 ini terdapat dua kolom ya untuk mencari beda fasa itu pada beban resistif dan pada beban induktif. Nah, ini kan kita udah nih pada beban resistifnya. Sekarang kita ubah teman-teman, kita skip sebentar ya, teman-teman, karena ada azan.
Ya teman-teman, jadi kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita untuk melihat beda fase pada beban induktifnya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal mengubah kabel yang menghubung dari channel B ini, dari R ini kita ubah ke L. Jadi pertama ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, di sini kita hubungkan secara paralel juga teman-teman. Jangan lupa kita hubungkan secara paralel. Nah, setelah channel B ini kita hubungkan secara paralel pada beban induktif. Nah, di sini kita bentar, kita ubah warnanya dulu menjadi warna merah ya teman-teman. Kita ubah ke warna normal. Oke. Nah, di sini kita untuk mempermudah melihat gelombangnya lagi, kita yang pada beban induktif ini untuk melihat VL-nya, tegangannya nanti kita ubah warnanya juga teman-teman. Kita ubah menjadi warna kuning juga ya teman-teman. Nah, oke. Nah, setelah jadi seperti ini kita langsung run teman-teman. Kita melihat gelombang yang terjadinya. Nah, di sini arusnya tetap menyatakan angka 20 mA ya teman-teman, karena ini kita hubungkan secara seri. Nah, ketika dihubungkan secara seri, maka arusnya akan sama. Nah, setelah itu kita lihat di oskiloscopnya teman-teman. Nah, teman-teman. Oh, di sini teman-teman kita lihat. Di sini belum kelihatan ya teman-teman ya. Yang kuningnya teman-temannya kita lihat. Oh, ini nih. Oh, oke. Gambar kuningnya kekecilan rupanya, jadi kita perbesar. Nah, sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Pada teorinya, pada beban induktif, itu dia fase arus akan tertinggal 90 derajat terhadap tegangannya. Nah, ini yang disebut dengan lagging. Arus tertinggal 90 derajat terhadap fase tegangannya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini arus ini kan berwarna merah, sedangkan tegangannya berwarna kuning. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh pada gelombang yang tegangannya dia sudah mulai duluan teman-teman dari atas. Nah, teman-teman untuk mempermudahnya ketika dia dari atas ini mulainya berarti dia ini lebih mulai duluan dibandingkan gelombang merah. Jadi di sini kita bisa lihat gelombang arus ini tertinggal. Nah, di sini jadi di sini gelombang arusnya itu tertinggal 90 derajat teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan lagging. Arus lagging. Dia fase arusnya tertinggal 90 derajat terhadap tegangannya. Nah, jadi di sini terbukti ya teman-teman bahwa pada beban induktif, nah, arus dia akan mengalami kondisi lagging. Nah, itu arus tertinggal 90 derajat terhadap tegangannya. Di sini saya ingin print screen sebentar teman-teman. Nah, sebentar ya teman-teman, saya ingin ke Word-nya. Saya ingin menge-save gambarnya. Oke. Kita balik lagi ke multisim ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita close, kita stop. Oke teman-teman, jadi untuk gambar 6.4 ini kita selesai, yaitu untuk menghitung beda fase pada beban resistif dan beban induktif. Selanjutnya kita ke gambar 6.5 teman-teman. Gambar selanjutnya yaitu pada rangkaian RC. Nah, di sini bedanya hanya beban induktif ini kita ganti dengan kapasitor, yaitu beban kapasitif. Nah, jadi sini hanya ada R dan C. Oke, teman-teman kita hapus dulu teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini kita menambahkan kapasitor ya teman-teman. Kapasitor ini ada di basic. Oke. Oke, gini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita ubah dulu. Jadi untuk nilai bebannya itu sebesar 470 mikrofarad. 470 mikrofarad. Oke. Nah, ini udah
Kita hubungkan terlebih dahulu. Kelebihan teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, kita bentar dulu, ini kok nggak mau terhubung ya. Nah, groundnya kita hapus dulu sebentar. Nah, ditambah ground lagi teman-teman, dia ada di play source. Nah, dia langsung ke ground. Oke. Nah, ini kita udah dalam bentuk rangkaian RC ya teman-teman, yaitu pada ada rangkaian beban kapasitifnya. Langsung kita hubungkan aja teman-teman. Karena di sini saya nggak menghitung beban resistifnya teman-teman. Kenapa? Karena pada rangkaian RC ini dia sama dengan rangkaian RL yang sebelumnya teman-teman. Untuk menghitung beban resistifnya, beda fasanya. Jadi dia ketika beban resistif itu, dia beda fasanya itu tetap sama dengan 0 teman-teman. Jadi gelombang arusnya dan gelombang tegangannya itu berhimpit atau dia menempel ya teman-teman ya. Nah di sini jadi saya menghitung pada beban kapasitifnya saja untuk melihat kondisi arusnya teman-teman, untuk melihat gelombangnya. Nah langsung aja teman-teman kita hubungkan secara paralel channel B positifnya. Nah sini channel negatifnya. Oke. Nah setelah terhubung secara paralel osiloskop dengan beban kapasitifnya, nah di sini kita ubah warnanya teman-teman seperti tadi untuk mempermudah kita bisa melihat apa ya, perbedaan gelombangnya biar kita tidak gelombang arus dan gelombang tegangan beda, kita ubah ke warna kuning teman-teman seperti tadi ya teman-teman. Nah untuk mempermudah kita lihat untuk membedakan gelombang mana gelombang arus, mana gelombang tegangan. Nah setelah ini langsung kita run, jebret. Nah di sini IRMS tetap 20 mA teman-teman. Kenapa? Karena ini kita terhubungkan secara seri. Nah ketika terhubung secara seri maka arusnya itu tetap sama. Oke, kita langsung cek osiloskopnya teman-teman ya. Boom. Nah, sini teman-teman bisa lihat di sini gelombang yang kuning ya, teman, gelombang tegangannya yang sangat besar teman-teman. Jadi kita kecilin dulu skalanya teman-teman agar mempermudah ya. Gelombang kuning ini ada di channel B. Nah, di sini kita ubah, kita perkecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini gelombangnya jelek ya teman-teman. Bukan jelek, maksudnya acak-acakan. Nah, untuk membuat rapihnya, untuk hampir sama ya sama dengan channel A ini dia bentuk gelombangnya, kita autoin terlebih dahulu. Nah setelah auto terlebih dahulu kita singlein lagi. Nah untuk agarnya dia berhenti ya, agar kita bisa melihat tepatnya beda fasanya. Nah teman-teman bisa lihat di sini arus warna merah itu apa? Arus warna merah, warna merah ini kan arus ya, merah ini arus, kuning ini tegangan. Nah di sini kan yang atas itu mana teman-teman? Arus kan yang atas, sedangkan yang tegangannya di bawah. Nah pada saat kondisi seperti ini teman-teman bisa lihat bahwa arus ini teman-teman, dia itu mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, ini berbeda dengan tadi sebelumnya pada beban induktif. Kalau induktif kan arus tertinggal. Nah, kalau di sini dia arus mendahului. Jadi itu arus yang muncul duluan. Nah, sebesar 90 derajat pada fase tegangannya. Nah, teman-teman. Nah, ini dinamakan arus leading. Nah, leading itu, ingat teman, leading arus yang mendahului, fase arus mendahului sebesar 90 derajat terhadap fase tegangannya. Itu teman-teman. Nah, untuk beban kapasitif. Oh ya, jadi saya print screen sebentar teman-teman. Oke, saya ingin mengabadikan gambarnya. Oke, nah udah ya. Nah, sini kita balik lagi ke multisimnya teman-teman. Nah, oke kita close, kita stop terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, di sini saya tidak menghitung beban resistif tadi teman-teman. Kenapa? Karena dia sama pada rangkaian sebelumnya, pada rangkaian RL, yaitu pada beban resistif itu dia beda fasanya 0. Jadi ini walaupun saya coba tetap 0. Jadi saya untuk mempersingkat waktu, jadi saya tidak coba lagi teman-teman. Nah, oke.
Teman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusuf Nasrullah, mengenai gambar 6.6, yaitu rangkaian R, L, dan C, teman-teman.